Perkenalkan, nama saya Barnabas Aganpa dengan NPM 203083. Perkenalkan, nama saya Cicentus Siktusia Mira dengan NPM 203085. Perkenalkan, nama saya Laurentina BR Sianipat dengan NPM 203094. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang norma dan kriteria untuk menyajikan pesan Injil dalam katekese. Norma itu sendiri adalah pegangan atau aturan tolak ukur agar dalam menyajikan bacaan Injil dalam berkatekese tidak keluar atau menyimpang dari ajaran kitab suci. Sedangkan kriteria itu sendiri adalah berpusat pada pribadi Yesus Kristus. Berarti katekese menghadirkan Kristus sebagai pusat keselamatan dan menyampaikan ajaran-ajarannya bagi manusia. Dimensi ini juga menjadikan katekese. Untuk itu katekese perlu diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, struktur internal. Katekese harus bersifat kristosentris, melalui Kristus kepada Bapa dalam Roh Kudus, mengikuti Kristus yang menunjukkan hidup Allah demi kesejahteraan manusia, serta mempunyai implikasi penting dalam hidup manusia. Yang kedua, berpusat pada anugerah keselamatan yang berisikan sebuah pesan tentang pembebasan. Katekese meneruskan pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah sebagai karunia Allah yang terbesar, yang harus dipandang sebagai karya Allah. Hal ini tidak hanya mencakup pembebasan dari segala sesuatu yang membuat manusia tertekan, melainkan teristimewa pembebasan dari dosa dan dari kekuatan kejahatan. Jadi pusat katekese ialah kerajaan Allah yang diwartakan Yesus. Dan dalam mewartakan kerajaan Allah ini, Yesus menyapa orang miskin, maka katekese juga menyangkut dimensi pembebasan yang real. Yang ketiga, berciri eklesial yang mencerminkan sifat historisnya. Katekese sebagai proses penerusan iman dijalankan dalam gereja bersama. Melalui katekese itu juga orang beriman akan menghadapi gereja. Gereja mengakui karya Allah terjadi melalui sejarah, dan gereja juga meneruskan pesan Injil dalam proses sejarah. Maka dari itu diperlukan penyajian sejarah keselamatan untuk memahami bagaimana Allah bekerja dalam sejarah. Tetapi juga perlu bahwa setiap isi iman diterangkan dalam konteks masa kini. Pedoman umum katekese ini dipersembahkan kepada semua gembala gereja, kepada rekan-rekan kerja mereka, dan katekis untuk memberi semangat dan dorongan dalam pelayanan yang dipercayakan kepada mereka. Pedoman ini diharapkan tidak hanya memperjelaskan sifat norma dan kriteria katekese, tetapi menyuburkan harapan mereka yang berkarya dalam katekese. Percaya, memohon Roh Bapa dan Putra, meminta kepadanya untuk memberikan buah hasil dan kekuatan batin bagi kerja keras yang dilaksanakan di mana-mana demi pertumbuhan iman dan persahabatan dengan Yesus Kristus penyelamat kita. Di dalam diri Bunda Maria, para petugas katekese menemukan modal rohani untuk melaksanakan dan menguatkan pembaharuan katekese kontemporer dalam iman, harapan, dan kasih. Petunjuk umum katekese ini dimaksudkan untuk mencari keseimbangan antara satu pihak, menempatkan katekese sebagai kabar gembira. Dalam konteks seperti ini digambarkan dalam evangelisasi, dan di lain pihak penyesuaian dari isi iman sebagaimana dipaparkan dalam katekismus Gereja Katolik dalam proses itu.
Petunjuk umum katekese mau memberikan prinsip-prinsip yang mendasar yang diambil dari magisterium gereja, khususnya prinsip-prinsip yang mengambil inspirasi dari Konsili Vatikan II, yang sanggup mengarahkan dan mengatur kegiatan pastoral dengan lebih baik dalam pelayanan sabda dan dalam katekese secara konkret. Struktur petunjuk umum katekese adalah sebagai berikut. Bagian pertama, katekese dalam misi evangelisasi gereja menggambarkan ciri khas katekese dalam kerangka keseluruhan tugas pewartaan gereja. Bagian kedua, pesan Injil, berbicara isi katekese yaitu sabda Tuhan yang diteruskan dalam kitab suci dan tradisi serta norma dan kriteria menyajikan pesan Injil katekese. Bagian ketiga, mereka yang menerima katekese. Berdasarkan perumpamaan Yesus tentang penabur yang keluar untuk menabur, terdapat dalam Injil Markus pasal 4 ayat 3-8, ditawarkan suatu pendekatan baru dalam karya katekese dengan kesadaran baru dalam konteks dari orang-orang yang menerima katekese. Oleh karena itu, diperlukan suatu analisa terhadap dunia tempat karya pewartaan dijalankan. Petunjuk umum katekese melihat ada 3 unsur yang harus diperhatikan dalam memandang dunia, yaitu soal hak asasi manusia, budaya dan kebudayaan, serta faktor religius dan moral. Dalam soal hak asasi manusia disadari bahwa di satu pihak ada usaha yang keras untuk menghormati hak asasi manusia dan akan penolakannya yang definitif terhadap pelanggarannya, tetapi di lain pihak di banyak tempat hak asasi manusia dilanggar. Maka dari itu gereja hidup untuk mewartakan Injil. Tugas perutusan ini mencangkup memberi kesaksian, mengajar sakramen-sakramen, serta kasih akan sesama sebagai sarana mewartakan Injil. Pesan Injil adalah sebagai berikut. Iman Kristiani mencakup penyerahan seseorang kepada Allah serta pemahaman mengenai misteri itu sendiri. Ini mau menjelaskan norma-norma yang harus diikuti oleh katekese agar dapat menemukan rumus dan menyajikan isi-isinya dan isi iman sebagaimana dijabar dalam Injil. Katekese akan selalu menarik isinya dari sabda Allah yang hidup dan diteruskan dalam tradisi dan kitab suci. Karena tradisi suci dan kitab suci membentuk suatu harta sabda Allah yang tunggal dan kudus yang dipercayakan kepada gereja. Petunjuk umum katekese menegaskan sabda Allah sebagai sumber katekese, yaitu sabda Allah yang diteruskan melalui kitab suci dan tradisi gereja yang hidup. Sabda Allah itu direnungkan dan dimengerti. Gereja yang bertanggung jawab mengkatekese mereka yang percaya, memohon Roh Bapa dan Putra, meminta kepadanya untuk memberikan buah hasil dan kekuatan batin bagi kerja keras yang dilaksanakan di mana-mana demi pertumbuhan iman dan persahabatan dengan Yesus Kristus penyelamat kita. Presentasi kami tentang norma dan kriteria untuk menyajikan pesan Injil dalam katekese. Sekian, terima kasih.